pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Pesan FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Saya harapkan kabar Anda dalam keadaan baik, sehat sekeluarga dan selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini ya, hari Kamis 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Oktober 2024. Dan selama 1 jam ke depan pendengar ya, kita bersama dalam program Manjada Wajada. Dan bersama saya Isna Taskia di sini, nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang hadir di Manjada Wajada pagi hari ini ya. Pagi hari ini nanti kita akan berbincang dengan Mbak Rafiah ya. Mbak Rafiah ini adalah owner dari Batik Andaru, dan untuk tema pagi hari ini ya, kita akan berbincang mengenai hasilkan cuan dari rumah lewat bisnis online batik ya. Nanti tips dan triknya seperti apa, kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Rafiah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung di telepon 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Siaran kami juga Anda bisa saksikan langsung pendengar di channel YouTube kami 102,2 Persada FM. Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya, di channel YouTube kami. Silakan Anda bisa subscribe di 102,2 Persada FM. Baik, kita sapa untuk narasumber kita pagi hari ini ya. Ada Mbak Rafiah dari owner Batik Andaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Mbak Rafiah? Alhamdulillah baik Mbak, luar biasa. Luar biasa baik, Iya. baik. Ini tadi perjalanan dari rumah ya menuju ke sini Mbak Rafiah. Iya. Ya, Mbak Rafiah rumahnya di mana? Domisili saya di Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah, Mbak. Ya. Dari Pelupuh, Sragen, Ya, Jawa Pelupuh. Tengah ya. Baik, Mbak Rafiah kesibukan untuk akhir-akhir ini apa nih? Saya kalau di rumah ya itu jualan batik, Mbak. Batik online, spesifiknya itu batik pria slim fit seperti itu dengan nama brandnya Batik Andaru. Oke. Ini nama brandnya adalah Batik Andaru. Iya. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih, mungkin bisa diceritakan nih Batik Andaru ini mulai dirintis kapan sampai akhirnya berkembang seperti sekarang begitu? Kalau bicara mengenai bisnis kan emang perjalanannya banyak ya Mbak ya. Ya. Dari awal pernah bisnis cuci mobil, pernah jualan madu, jualan skincare, jualan kaos, macem-macem lah gitu kan, nggak jalan semua. Akhirnya kan mikir kan di domisili suami ya di Pelupuh itu kan emang banyak pabrik batik itu loh. Kok kenapa nggak jual itu aja? Ya udah kita awalnya coba dulu di batik wanita. Kalau wanita kan batik kantor itu ya. Itu 1 tahun kami jalankan itu ternyata masih kurang gitulah Mbak, secara diekspansi atau dikembangkan agak sulit. Karena kan memang ternyata setelah dicek konsul seperti itu kan memang masalahnya produksi gitu ya, kita nggak bisa kejar produksinya seperti itu. Akhirnya kan untuk dikembangkan agak sulit. Akhirnya di tahun kedua itu kami memutuskan untuk batik setir lah Mbak, masih batik juga tapi lebih ke batik yang laki-laki kayak gitu. Kayaknya awal-awal ya biasalah, masih belum jalan. Kan kita namanya usaha kan belum tahu, masih awal-awal belum tahu ilmunya lah. Iya. Asal-asal coba motif kan. Kalau batik emang kekuatannya di motif seperti itu kan. Harus memperkirakan pasar seperti apa kan kita masih belum paham nih. Nah, quarter pertama kan biasanya emang kita siapkan produk dulu. Itu masih gagal. Terus kita coba kedua lagi, biasanya kan photoshoot itu kan 10 produk. Ya. Itu belum laku juga lah.
Alhamdulillahnya yang kedua itu kan kita ada bocoran nih, oh ternyata customer itu sukanya batik yang warna ini, misalnya warna dulu tuh warna hijau Mbak, hijau sage itu kan sempat viral itu kan. Iya. Ternyata kan banyak yang apa ya, di wanitanya kan banyak yang misal buat kondangan atau buat apa kan requestnya kan warna itu. Nah kebetulan udah ada data, kita coba buat di pabrik, alhamdulillahnya langsung tembus Mbak. Itu bulan pertama itu mungkin udah mau menyentuh 1000 pieces gitu kayaknya. Wow, Masya Allah ya. Iya. Itu awalnya kaget juga sih Mbak. Ya, dulu. itu untuk khususnya untuk pria atau yang wanita juga? Pria aja Mbak itu. Oh ya, pada saat itu ya. Pria. Yang wanitanya kan kita udah gimana ya? Semi-semi nyerah gitulah. Ya udahlah. Iya. Kita fokus ini dulu aja yang kelihatannya tuh masa depannya lebih cerah gitu. Nah kita kan akhirnya ya kita jalani yang itu, alhamdulillah kan 1 tahun bertahan satu motif itu, sampai akhirnya kan namanya produk kan kita harus apa ya, perbarui terus. Betul. Gitu. Hanya kan oh ada data lagi misal oh warna apa lagi. Nah kita dari untungnya yang hijau sage itu kan kita putar terus gitu, kita jadikan aset berupa produk baru. Alhamdulillahnya udah bertahan sampai sekarang itu. Yang semula awalnya dari satu produk aja itu alhamdulillah bisa berkembang. Ini kami sekarang menjalankan 3 brand sekaligus Mbak, berarti Batik Andaru, Askar Batik, sama yang wanita kita jalankan lagi tuh Mudita Batik itu. Oh, dengan nama Awalnya. brand-brand sendiri ya itu ya. Bisa sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi kan berawal dari hijau sage tadi ya. Itu apakah menggunakan motifnya itu sama atau mungkin hampir serupa atau bagaimana nih? Kalau batik itu emang seninya gitu sih Mbak. Kadang kan ada bocoran warna hijau sage, Ya. tapi ternyata nggak selalu match di suatu motif kayak gitu. Pernah kita kan awalnya kan yang itu yang hijau sage pertama itu emang penjualnya sih kenceng, tapi kan kendalanya itu dulu itu banyak yang cacat itu loh Mbak. Kan Oh, kalau gitu. batik kan emang apa ya, prosesnya kan rumit kan produksinya. Nah kita pernah coba lagi nih bikin yang sama lah hijau sage juga di motif lain, nggak jalan Mbak. Oh, Gitu. Jadi memang harus ibaratnya jodoh ya, harus Iya. jodoh begitu ya. Iya emang seninya kayak gitu sih. Heeh. Iya. Dan dari usaha batik Andaru sendiri, Mbak, ini sudah berapa tahun dari awal mulai dirintis sampai sekarang begitu? Kalau batik Andaru itu kalau nggak salah 2022 sampai sekarang. 2 tahun lah. Iya. Ini ya masih muda ya Iya masih muda. begitu. Dan ya ini ada tampilannya ya dari batik Andaru sendiri untuk kemeja slim fit pria ya dengan beberapa warna yang ada gitu. Nah sekarang warnanya sudah tidak hanya hijau sage saja ya Mbak ya, Iya, ada macam-macam. dari ada macam-macam gitu. Nah selama ini untuk batik Andaru sendiri untuk pemasarannya itu kemana Mbak? Dari online saja atau offline pun ada gitu? Kalau saat ini 100% online Mbak. Kita kan ya boleh nyebut marketplace namanya. Ya, boleh. Kita itu yang udah alhamdulillah berjalan itu Shopee, TikTok sama Lazada. Cuma yang paling alhamdulillah paling tinggi itu penjualan saat ini di Shopee gitu. Kita ya sistemnya ya iklan sudah pasti ya Mbak ya, iklan terus live tiap hari kayak gitu. Jadi tiap hari itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam itu kita full live gitu. Jadi hostnya ya harus banyak ya, gonta-ganti seperti itu. Jadi emang awalnya masih sekedar iklan aja gitu ya. Ternyata pas dulu kan sempat yang rame kan yang live itu yang di platform hitam itu ya, Ya. yang TikTok. Akhirnya kan yang satunya yang orang menyusul nih. Alhamdulillah yang hitam itu jujur dari kita kan masih kurang optimal. Nah pas yang Shopee-nya menyusul, alhamdulillah peningkatan penjualannya kerasa nih Mbak. Yang ini alhamdulillahnya hostnya itu sudah ada 6 ini hostnya. Ya itu ganti-ganti ya. Ganti-gantian, soalnya jamnya panjang gitu. Soalnya kan emang apa ya namanya konversi ya, itu meningkatkan penjualan banget gitu kalau kita selalu on kan untuk live-nya seperti itu. Iya. Ya, apalagi kalau di Shopee Live itu kan banyak voucher-vouchernya ya, otomatis kan mengundang para pembeli untuk beli begitu. Iya, terutama mak-mak. Diskonnya kan lumayan, ya Lumayan. kadang ya. Gitu. Lumayan. Ya, termasuk saya pun juga akan hunting untuk Shopee Live-nya gitu. Gitu. Nah, kalau sekarang nih Mbak untuk menghadapi pasar persaingan begitu ya, itu trik-triknya bagaimana nih?
Kalau batik itu jujur ya Mbak, kompetitornya itu wah luar biasa. Iya. Soalnya kan sekarang, kalau dulu kan nggak seterbuka sekarang ya. Kalau Shopee, TikTok itu kan semua terlihat ya. Misal toko A, misal yang terlaris apa, penjualannya sebulan volumenya berapa, itu kan terbuka banget gitu ya. Kita semua tahu oh ini yang laris, yang lain nanti ngikut. Misal saya punya produk yang best seller ya. Kemarin pengalaman nih baru Mbak, yang warna merah berkendi itu kan lagi viral ya. Iya. Itu wah langsung semua jualan. Jadi kalau saya tuh emang itu kan udah resiko ya, kita kan kalau nggak mau ditiru ya berarti jualannya nggak laris gitu ya. Emang resiko jualan laris kan emang banyak yang meniru. Cuma kalau kita sih tetapkan value-nya ya dalam berjualan itu, misal dari awal itu kan bahannya kita pilih-pilih gitu ya, nggak asal ambil bahan. Misal dari kualitasnya yang nggak gampang luntur, terus jahitannya itu kita termasuknya perfeksionis Mbak. Kalau dalam jahitan itu harus presisi, nggak boleh yang miring-miring, nggak boleh apa, itu saya QC gitu. Tim saya dan tim QC banget. Terus dari packaging juga yang bagus, kemudian dari after sales itu juga harus direspon dengan baik seperti itu. Terus dari foto produk juga tuh ternyata ngaruh sekali Mbak. Misal produk sama-sama itu ya, misal foto saya kan emang dulu kan saya juga cari-cari sih Mbak, awalnya kan nggak langsung dapat yang bagus ya. Iya. Misal kurang bagus saya pindah sampai ketemu yang bagus itu. Misal punya saya dengan yang lain itu motif sama, itu bisa tetap laku punya saya walaupun harganya lebih mahal seperti itu. Nah, dari foto aja itu udah sangat mempengaruhi. Sangat menentukan ya. Termasuk juga modelnya sendiri pun juga berpengaruh ya Mbak ya. Model maksudnya Foto modelnya yang cowok gitu Orangnya itu. kadang kan juga menentukan. Itu ikut menentukan atau tidak selama ini? Kalau foto model tuh jujur yang dipakai kan sudah pasaran Mbak. Ya. Kalau misal Mbak cari batik pria tuh orangnya mukanya itu semua. Ya. Cuma kita bedanya itu kita ukurannya benar-benar ngepas di dia. Jadi kalau dipakai itu benar-benar bagus itu loh Mbak. Kadang kan yang lain kan emang misal sampel kan nggak di terlalu apa ya, ukurannya kan nggak terlalu penting M, penting L gitu. Kalau kita alhamdulillah ada penjahit itu yang dulu mantan butik gitu ya, mantan yang ngerjain jas-jas itu kan pasti bagus lah hasilnya. Itu kalau bikin alhamdulillahnya bisa fit banget. Jadi kalau dipakai itu kelihatan bagus kayak gitu. Jadi fotonya bagus, dipakai modelnya bagus, mau kita jual agak tinggi pun ternyata masih tetap laku kayak gitu. Ternyata ada pasarnya juga dan tetap laris kayak gitu loh Mbak. Nggak harus perang harga gitulah. Kalau marketplace kan emang apa ya, istilahnya kan banyak perang harga gitu kan, banting-banting harga. Kalau kita alhamdulillah harga masih tetap bagus gitu lah, alhamdulillahnya. Iya, kadang juga pembeli itu juga akan tahu, oh ini kualitasnya bagus sih, meskipun misalnya selisih harga berapa, tapi tetap memilih yang lebih kualitasnya lebih terjamin begitu ya. Seperti itu. Ya, dan untuk mungkin bisa diceritakan juga nih Mbak Rafiah, pas awal-awal ketika memulai bisnis di online ya, itu ketika akhirnya bisa bisa laku hingga 1000-an lebih begitu. Itu awal-awal yang dilakukan apa ketika kita mengenalkan produk kita kepada para calon pembeli ini? Boleh dijelaskan maksudnya lebih Ya, detail? maksudnya mungkin ada promosi yang dilakukan, mungkin pasang iklan atau bagaimana begitu pas awal-awal merintisnya itu awal di merintisnya. bisnis online. Kalau dulu itu jujur di awal-awal kan kita belum terlalu apa ya, menguasai lah iklan. Kalau dulu yang jelas kalau di online itu produk yang bagus itu mau di iklan sengaco apapun gitu ya, ibaratnya nggak terlalu bagus lah, teknisnya itu tetap laku kayak gitu. Jadi emang kita nomor satu tuh tetap produknya harus yang bagus gitu. Jadi kita kan cuma asal upload aja Mbak gitu. Tahu-tahu orderan masuk terus, itu sampai kaget saya dulu. Jadi memang dari perpaduan sih Mbak, antara foto yang bagus, kemudian produknya memang bagus, kan nanti dapat feedback positif kan, pengirimannya juga cepat. Itu nanti kalau secara algoritma kan memang Shopee kan website kan, secara algoritma itu dia naik kayak gitu. Kalau semakin cepat kirim semakin naik terus, feedbacknya bagus, naik terus. Nah otomatis yang penting kita pertahankan kualitas, apalagi tambah iklan itu insya Allah 1 tahun tuh bisa Mbak bertahan, tetap jadi best seller gitu. Jadi kan emang kalau online itu kita harus gimana ya, harus ada produk best sellernya, produk hero gitu. Itu kan buat menopang lah ibaratnya kan, yang kalau yang lain belum jalan kan ada penopangnya satu, itu insya Allah udah bisa jalan kayak gitu sambil mencari-cari yang lain gitulah. Iya, oke. Dan
selama ini nih, Mbak Rafia, untuk bisnis online, pandangan Mbak Rafia sendiri bagaimana nih? Ketimbang misalnya yang offline begitu. Kalau gitu sih tergantung ya Mbak ya kan, nggak semua bisa di online kan, dan yang online tuh nggak bisa semuanya tuh di offline kan, kayak gitu. Ya kita lihat aja, misal kalau bisnis online itu ya Mbak, prinsipnya itu emang gini, misal yang simpel aja, kita kan misalnya target pasarnya siapa dulu, misalnya ibu-ibu atau ibu-ibu baru melahirkan gitu ya misalnya ya. Nah mereka kan pasti punya masalah nih, nah kita selesaikan dengan produk seperti itu sih sebenarnya. Kalau mau usaha di bidang apapun termasuk online kayak gitu, untuk memulai, paham nggak Mbak? Iya. Ya Oke. semacam seperti itu. Misal kalau mau jualan yang spesifiknya tuh yang lebih bagus itu produk yang menyelesaikan masalah orang. Misalnya kalau batik kan orang mau kondangan, kita kasih solusi berupa batik yang bagus. Kalau misal orang bau badan misalnya kan ada deodoran misalnya seperti itu. Nah itu semua kan tinggal channelnya kan, kalau online ya tinggal seperti itu tadi, mau lewat Shopee, mau lewat TikTok, mau lewat website, itu tinggal disesuaikan aja kayak gitu. Kalau teknis ya panjang Mbak. Iya. Cuma yang awal itu yang pasti itu yang harus ada kan memang produk ya sudah ada dulu. Paling enggak foto produk itu harus ada. Sama kalau Shopee gitu kan algoritma ya. Jadi belajar cari judul yang bagus kayak gitu bisa gitu. Iya. Sesimpel itu sih Mbak. Oke. Kalau ibaratnya dulu tuh jualan foto gitu. Mbak Rafia sendiri dulunya sekolah di mana untuk pendidikannya? Sampai SMA, MTA semua. Iya. Kuliahnya di UNS, Mbak. Di jurusan Agribisnis. agrobisnis ya. Oh. Dari pertanian ya ke akhirnya ke bisnis, tapi ada bisnisnya juga ya. Kita di sana biasanya kan belajar juga tentang bisnis, manajemen lumayan gitu. lah. Ya, Mbak Rafia sendiri dalam menjalankan usaha ini bersama suami atau bagaimana? Iya sama suami sih Mbak, kolaborasi berdua gitu. Iya. Yang merintisnya. Gitu. Kalau dari suami dari pendidikannya? Kalau suami SMK sih Mbak. Oh gitu. Kalau suami kan sekarang itu perannya itu lebih ke produksinya, misal nyari produk yang produk yang baru, produk yang best seller, itu biasanya suami gitu. Yang ngurus ke penjahit, order ke pabrik itu suami. Kalau saya lebih ke keuangannya, terus kemudian misal launching produknya, sama kontak sama misal agensinya kayak gitu saya gitu. Yang marketing lah gitu. Iya, jadi saling melengkapi ya. Dari keahlian sendiri-sendiri itu bisa saling melengkapi. Nah, selama ini Mbak Andaru untuk maksud kami untuk batik Andaru ini Mbak Rafia, itu untuk barangnya sendiri, apakah produksi sendiri atau didapat dari pabrik atau bagaimana? Kalau bahan kan kita ambil dari pabrik. Nah, untuk bajunya itu kita udah ada rekanan penjahit konveksi lah gitu, ada 4 saat ini, 5 udah ada 5 konveksi lah, anggap aja seperti itu. Jadi kita jualnya itu dalam bentuk baju jadi, tapi kita yang kontrol produksinya, misalnya mengenai macam-macamnya, misal spesifikasi jahitannya macam-macam itu kita yang bisa handle gitulah. Jadi kita benar-benar produk itu yang sesuai kriteria kita kayak gitu Mbak, nggak yang kita maksudnya reseller jual gitu toh, bukan, kita produksi sendiri gitu. Iya. Untuk batik yang diproduksi sendiri itu maksudnya yang didapat begitu, itu batik kualitasnya bagaimana nih dari segi kualitas? Kalau kualitas ya standar sih Mbak, hitungannya ya premium di Solo seperti itu. Kalau mau nyari lebih mahal lagi kalau bahan mesti ada gitu. Tapi kalau dari jahitan ya sudah termasuknya yang kalau di area sana udah bagus gitu Mbak. Kita kan sudah juga cari-cari ya, riset-riset ya, misal batik yang paling nggak kita riset itu yang range harganya sama lah gitu. Kita lihat kita masih bisa ngimbangin kok dari kualitas seperti itu. Kalau bahan ya rata-rata katun gitu sih Mbak, hampir sama dengan semuanya gitu. Kalau kita emang bedanya itu di jahitan kayak gitu kan, kita kalau emang motif kan sama ya,
motif kan sama, tapi kan apa ya, ketika dipakai itu kan nyaman enggaknya itu kan yang menentukan, itu kan dari proses pengerjaannya gitu. Nah kita coba mengejar yang itu gitu. Kalau motif sama ya udahlah, yang banyak yang jual ya udah, kita kan nggak bisa kontrol gitu. Kita fokus yang bisa kita kontrol aja gitu, kualitasnya seperti itu. Jadi kita kalau mau packing aja kita buka satu-satu Mbak, kita cek dulu misal ada yang cacat atau enggak gitu. Kita misal nggak ada ya, misal ada cacat ya kita tinggal, kita misal jual ya jual dalam keadaan ini ada cacatnya gitu. Kita jujur ke konsumen seperti itu. Ya, jadi harus jujur ya. Jadi kalau misalnya ada cacat itu dijual dengan harga yang lebih murah, dengan kondisi yang sudah diberikan begitu. Iya. Nah untuk batik Andaru sendiri Mbak Rafiah, untuk rank harga sendiri dari kisaran berapa? Range harganya dari 180 sampai 200.000 saat ini segitu Mbak. Ya, itu yang relatif ya, yang tidak terlalu mahal tapi Standar, tidak di tengah-tengah. standar gitu. Iya. Dan selama ini untuk apa ya, ketika memulai awal bisnis nih Mbak, pada saat itu perlu apa, modal berapa untuk bisa memulai pada saat itu? Kalau awal-awal dulu sih Mbak, modal pinjam orang tua. Iya. 20 juta sih. 20 juta ya pada saat itu ya. Kalau baju nggak ada apa-apa itu Mbak. Kalau fashion begitu. Iya, itu masih kecil kalau baju. Kecil banget itu. Hitungannya kecil gitu. Nah, dengan modal yang terbatas seperti itu ya, ketika itu kan Mbak Andaru sendiri, Mbak Rafiah sendiri ketika memulai bisnis kan sempat mengalami kegagalan ya. Dari jualan sebelum batik kan ada juga gitu. Nah, pada saat itu apa sih keyakinan yang ditanamkan oleh Mbak Rafiah sendiri bahwa ini saya yakin bahwa itu bakalan bisa begitu? Kalau dulu ya emang dari dulu cita-cita kan emang kerja di rumah sama keluarga, itu kan nomor satu. Terus yang kedua itu kan dulu kan sempat kerja juga, terus kan diminta suami buat di rumah gitu kan. Awalnya juga pusing Mbak, manusiawi kan namanya dulu kan kerja dapat gaji, sekarang kan ibaratnya nggak jualan nggak dapat gitulah. Kita ya sempet agak-agak takut, itu pasti ada, cuma kan kita yakin aja gitulah. Kan namanya kita berusaha kan kita cari ilmu dulu, ilmunya kan banyak kita cari, yang penting kan kuat-kuatan mental gitu aja lah. Nanti kan lama-lama dapat info, kita coba terus, dan yakin juga Mbak pasti kan ada rezekinya lah. Mesti kan tiap manusia kan diberi rezeki lah. Yang penting kita ikhtiar gitu aja. Alhamdulillah ya bertahan sampai berapa 2 tahun itu alhamdulillah mulai ada hasilnya seperti itu. Dan pas batik Andaru pun juga ada masalah juga, nggak yang mulus-mulus banget itu Mbak. Tapi yang penting kita kan kalau bisnis kan kita evaluasi, misal kemarin kesalahan apa kita benahin, misal ada komplain apa kita cek dulu, yang salah mana, kita berbenah seperti itu. Jadi yang nggak yang apa ya stuck gitulah, misal ini produkku udah paling bagus stop gitu, nggak. Kita coba cari-cari terus, misalnya kadang kita juga beli dari kompetitor juga Mbak. Buat untuk cek untuk tahu ya kualitasnya bagaimana begitu. Iya, ya. harus Mbak, itu kan kita harus yang seperti misal produk yang lebih mahal lah biasanya Mbak, kita belinya itu ini kualitasnya ya kadang malah bagus punya kita, itu berani jual mahal kok, masa kita gak yakin lah bakal laku. Ya udah kita pokoknya bismillah, yang penting segala yang kita bisa kontrol itu kan kita kontrol ya. Tadi awalnya foto produknya, kualitasnya, after salesnya itu kan kita kontrol semua. Sisanya ya kita pokoknya tawakal gitu aja Mbak. Kan juga ada karyawan kan, insya Allah rezeki mereka kan bersama kita. Gitu aja sih Mbak, udah yakin. Iya, modal banyak yakin ya. tawakalnya apa bisnis. Oke, dan selama ini dari orang tua sendiri, apakah mereka itu juga seorang pengusaha juga, pengusaha batik begitu? Enggak. ya? Kalau ibu orang tua saya sendiri tempe Mbak di rumah. Emang sudah biasa sih, sejak kecil emang biasa usaha gitu kan. Emang sering mendengar keluh kesahnya orang tua, ya kadang laris kadang sepi, itu kan biasa gitu. Nah yang penting berusaha lah, pokoknya sungguh-sungguh dalam belajarnya gitu, insya Allah ada jalan lah pasti. Iya. Kalau dari suami sendiri juga orang tuanya pengusaha atau bagaimana? Ya kalau ada warung kecil di rumah sih Mbak. Oh ya, jadi mereka juga ini ya, otomatis untuk merintis usaha batik ini memang dari nol ya, belajar nol ya otomatis ya, karena orang tuanya
bukan yang dulunya bekerja di situ begitu. Ya Mbak, istilah kerennya perintis bukan pewaris. Iya, perintis begitu. Nah, selama ini untuk akhirnya pada saat itu ya Mbak Rafiah memilih batik sebagai usaha untuk ke depan begitu. Itu apa sih yang memberikan apa ya, mungkin alasan-alasan kenapa saya harus memilih batik begitu untuk memulai usaha bisnis ini? Ya simpelnya yang deket aja sih Mbak. Yang paling potensial di dekat gitu aja kan. Kalau misal beli bahan harus ke Solo dulu kan jauh Mbak. Kalau misal fashion ya kan, saya kan yang pengalaman di fashion. Misal kemarin sempat mau coba Mbak bikin yang misalnya atasan gitu kan, beli bahannya harus ke Solo dulu kan jauh. Belum lagi penjahitnya kan, kalau batik kan emang udah standarnya segitu ya. Di sana kan emang kayak apa ya, kompleksnya gitulah. Emang di sana banyak yang batik kan emang harga sudah menyesuaikan kan. Kalau misal kita mau bikin gamis atau blus atau apa kan nanti kesusahan Mbak dalam mengatur harga juga, nanti bingung lagi gitu sih Mbak. Yang penting yang deket-deket aja dulu. Nah kita kan juga ada saudara juga, ada teman juga yang punya pabrik kan, kita bisa lebih enak gitulah dalam komunikasi seperti itu. Sama itu Mbak, kalau misal kita kan, misal tadi kan saya sudah punya produk yang laris lah. Iya. Nah itu kan kalau sewaktu-waktu stok habis kita nggak bisa ambil kan, eman-eman sayang banget gitu loh. Jadi emang sistemnya di marketplace atau website seperti itu kan, emang kalau sekali produk naik itu jangan pernah habis gitu. Restock terus gitu. Kalau jauh kan kesusahan kita, misal kontrol produknya kan sayang banget gitu. Misalnya cuma apa ya, awal-awal misal kita kan stok awal 50 misal, ternyata laris tuh, kita harus segera restock lagi gitu. Soalnya dia akan jalan terus, nggak kita apa-apain pun bakal jalan terus kalau emang itu produk laris seperti itu. Jadi emang yang akses apa ya, ketermudahan gitu aja dulu sih Mbak. Gitu. Ya, jadi kebanyakan untuk untuk bahannya sendiri didapat dari Plupuh itu ya, karena kebanyakan memang produsen batik di sana banyak sekali begitu. Jadi otomatis ini ya, secara tidak langsung karena pengaruh lingkungan juga, berada di lingkungan domisili di situ, akhirnya mendapatkan ide untuk berbisnis batik begitu ya Mbak Rafiah. Dan baik, nanti Mbak Rafiah kita lanjutkan di sesi yang kedua ya di Majeda Wajeda. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan Anda bisa masuk saja di 0271638123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Dan kita jeda sejenak pendengar, tetaplah Anda bersama dengan kami di Majeda Wajeda. Dan baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Majeda Wajeda dan masih bersama narasumber kita ya. Ada Mbak Rafiah, Mbak Rafiah ini adalah owner dari Batik Andaro ya. Tadi Mbak Rafiah sudah bercerita bagaimana beliau memulai bisnisnya ya di Batik Andaro ini dengan memulai bisnis online ya. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Mbak Rafiah ya. Tadi untuk dalam menjalankan bisnis Batik Andaro ini, selama ini kendala-kendala yang dihadapi apa saja nih Mbak? Kalau saat ini itu kendala paling besar itu produknya itu Mbak, bahannya itu loh banyak yang cacat itu kadang. Gimana ya? Namanya juga usaha ya, kita kan memang harus memberikan kualitas yang terbaik. Cuma kan dari pabrik kan kadang mungkin masih agak kurang gitu Mbak. Jadi emang kadang itu kita taunya cacat udah dalam bentuk baju itu. Jadi ya mau nggak mau ya udah nggak bisa dijual gitulah kasarannya. Jadi kita masih hitungannya banyak ruginya di situ. Masih nutup sih Mbak. Cuma kan kalau lebih bagus itu kan kita bisa itulah lebih tinggi itulah untungnya. Cuma ya kita coba itu gitu Mbak, cari pabrik yang kiranya lebih bagus kualitasnya seperti itu. Yang kemarin kan kebetulan yang laris ada di pabrik itu gitu. Jadi kita masih nyari solusi lah untuk itu. Itu sih Mbak. Kalau kompetitor ya tadi yang penting kita ada value-nya itu insya Allah bisa lah. Kalau kompetitor kan udah biasa gitu lah. Namanya juga produk yang dipakai orang dan laris kan pasti ada kompetitor gitu lah. Kalau nggak ada kompetitor berarti kan produknya nggak dibutuhin gitu lah ibaratnya gitu sih Mbak. Seringnya ya itu sih dari internal produksinya gitu. Oke. Dan untuk tadi ya untuk mendapat
ada barang yang cacat begitu. Nah, biasanya untuk solusinya sendiri dari Batik Adaro seperti apa? Kalau dulu kan kita kan misal barang datang, bahan datang kan kita langsung drop ke penjahit kan. Kalau Iya. sekarang tuh kita cek dulu gitu. Misalnya masih bisa dikerjakan atau enggak, itu misal udah benar-benar nggak bisa itu kita coba retur ke pabriknya gitu. Kalau masih bisa ya kita ada penjahit khusus yang menangani produk yang seperti itu gitu ya. Yang kiranya masih bisa dibuat baju, misal ukurannya kecil kah atau seperti apakah, emang prosesnya lebih lama sih kan, kita kan harus milih-milih dulu ya. Iya. Cuma ya paling enggak masih bisa dijual lah seperti itu, masih bisa diakalin gitu Mbak. Kayak gitu sih. Sama ini juga mau cari rekanan pabrik gitu sih, yang kita bisa lihat reputasi dalam produksinya bagus gitu. Itu sih Mbak, dari dulu seperti itu. Iya. Emang kalau mau nekat kirim kan juga kasihan pembelinya gitu. Iya kan. betul. Apalagi kalau misalnya dengan harga yang sama, memang harus kualitasnya harus betul-betul Iya. dijaga ya Mbak Rafiah ya. Benar. Dan selama ini untuk barang cacat tadi itu bisa solusinya bisa diretur dari pabriknya sendiri ya. Bisa. Nah kalau selama ini lebih kendalanya itu di pabriknya sendiri atau ada juga dari penjahitnya begitu? Pabrik Mbak biasanya. Lebih banyak ke sana ya. Ya itu kita kan juga kita kan belajar juga lah. Kita ya sebisa mungkin kita minimalkan gitu, atau kalau enggak ya terpaksa ya pindah pabrik gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Kalau misal pabriknya masih bisa dikontrol, ini misalnya cacatnya seperti ini, itu kendalanya apa sih, kita cari selesaikan, oke, kita bertahan gitu. Kalau emang sudah nggak bisa kan kita juga realistis Mbak, masa rugi terus gitu kan. Iya ya gitulah solusinya. Iya. Ya pindah gitu seperti itu. Ya solusinya mencari pabrik yang lebih secara kualitas juga lebih baik begitu. Dan selama ini Batik Adaro ini kan lebih ke online ya, dari platform-platform yang ada seperti TikTok, Shopee dan lain sebagainya. Itu lebih selama ini lebih menjual di mana nih, di platform mana Mbak? Kalau Batik Adaro sendiri sih masih Shopee sih Mbak. Ya gimana ya, nggak 1:2 sih. Misal satu ya TikTok, Shopee-nya satu, paling TikToknya itu ya 3/4 gitulah. Ya nggak banyak sih selisihnya, cuma masih bisa dimaksimalkan harusnya seperti itu. Ya kita masih terus belajar lah Mbak gitulah. Kita ya upgrade terus, entah mengenai kontennya atau iklannya seperti apa gitu. Sih sama itu juga Mbak, kalau iklan kan kita juga kalau mau kerjakan sendiri semuanya kan juga bisa ya, kita juga kerjasama dengan agensi seperti itu, yang biar mereka tuh lebih fokus yang ngerjain iklan, nah kami yang internnya sendiri seperti itu. Iya. Dan pada saat ini Mbak Rafiah ketika memulai bisnis online ya, pada saat itu kan kita perlu yang namanya belajar juga. Nah dari Mbak Rafiah sendiri belajarnya waktu itu di mana begitu? Dari mana-mana. Dari mana-mana ya. Pernah dulu sempat ikut magang teman gitu juga pernah, terus sempat ikut kayak kelas sih Mbak, tapi videonya udah ada gitu, kita belajar mandiri juga pernah. Terus di YouTube sebenarnya komplit sih Mbak, cuma kan kendalanya pemula kan nggak tahu ya, misalnya step-stepnya itu kan nggak tahu, misal awalnya apa itu kan kalau pemula kan belum bisa menstrukturisasi gitulah. Kita fungsinya kelas tuh kadang bukan cuma sih ya, seperti itulah, membantu gitu. Selebihnya kita tetap mandiri belajarnya gitu kan nggak sama ya Mbak ya, misal ini jualan A, jualan B, jualan C itu kan beda-beda semua gitu. Nggak bisa ya saklek misal kelas bisnis dijamin pasti 100% berhasil, itu nggak bisa. Kan kita lihat dulu produknya apa, terus target marketnya itu misal ekonominya yang gimana, terus pendidikannya yang apa, itu kan semuanya beda-beda gitu. Jadi emang bisnis itu kita emang harus menyesuaikan sendiri gitu. Nggak bisa yang misalnya satu kelas itu semua masuk, itu nggak bisa. Kita emang spesifik gitu ya, tergantung gitu. Emang kayak gitu Mbak. Senengnya seperti itu gitu. Iya, oke. Dan sekarang batik itu kan anak-anak muda pun juga menggunakan batik juga ini ya. Selama ini untuk respon dari Gen Z atau milenial itu bagaimana dari Batik Adaro sendiri? Ya udah lumayan bagus ya Mbak, kan sekarang juga banyak ya kegiatan tuh kan, nggak cuma kondangan ya, misal untuk acara lulusan atau buat kadang
acara penting lain lah, itu anak muda itu udah mulai, sama mungkin ada sekolah diwajibkan atau enggak, belum tahu saya, itu kan juga ada. Nah kita tinggal menyesuaikan selera mereka aja seperti itu. Kalau anak muda kan biasanya suka itu motif yang simple, yang warnanya gelap, cuttingannya atau polanya itu kan yang slim fit seperti itu. Nah kita sesuaikan aja dengan mereka seperti itu. Tapi kalau dari pasar emang jujur lebih banyak yang mature sih Mbak, milenial gitu, milenial ke atas gitu yang lebih banyak. Soalnya kan kalau saya lihat data Mbak, itu seringnya itu dipakai itu buat kalau nggak kerja lamaran ya kondangan seperti itu. Kalau buat anak-anak muda ya belum terlalu besar lah persentasenya, kan tergantung kebutuhan mereka gitu. Iya. Buat acara apa gitu. Jadi lebih banyak milenial ya untuk pasarnya ya. Masih banyak yang milenial. Oke. Dan untuk ini Mbak, apa ya? Mungkin untuk poin-poin pentingnya nih yang harus dipersiapkan dalam memulai bisnis online secara umum sendiri sesuai pengalaman dari Mbak Rafia sendiri seperti apa? Nah kalau misalkan kita kan kadang terlalu gimana ya, angan-angan gitu ya, angan-angan tuh kan sulit ya. Kita bisa mulai dari yang deket dulu aja gitu. Misalnya kita nggak harus langsung produksi lah Mbak, misal jualin punya orang dulu gitu. Misalnya ada tetangga nih produksi apa, misal ya baju, misal ya parfum lah, entah apa itu, kita modalnya kita fotoin dulu gitu. Misalnya kita cari yang kira-kira foto yang bagus kayak Bina, kita tinggal posting aja, kita coba iklan lah tipis-tipis dulu 25.000 gitu. Nanti lama-lama kalau emang produk bagus itu pasti ada jalannya sih Mbak kayak gitu. Jadi nggak usah mikir yang kayak berat-berat, aku nggak punya modal, aku nggak bisa gini nggak usah. Yang deket dulu aja, coba kita manfaatkan. Nah sekarang apalagi kan ada affiliate itu kan Mbak. Nah itu bisa dimulai dari itu aja, malah nggak butuh modal, nggak butuh apa-apa, tinggal bikin konten, habis itu tautkan produknya, itu kan malah enak banget Mbak. Tuh kalau ditekunin komisinya juga gede. Itu aja sih, apalagi anak muda ya atau ibu rumah tangga yang di rumah itu lebih enaknya itu ya affiliate itu. Atau kalau mau bisnis ya tadi dari yang terdekat dulu aja, coba dijual seperti itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya, mulu-mulu begitu. Simpel-simpel aja gitu. Simpelnya juga harus memulai dulu gitu. Iya. Nah selama ini untuk tadi kan Mbak Rafia sendiri juga cerita sempat yang mengalami kegagalan, dan untuk merintis dari Badai Underu sendiri juga pasti juga ada banyak kendala juga. Nah selama ini apa sih yang membuat Mbak Rafia itu bisa yakin begitu, bisa percaya bahwa apa yang saya usahakan ini nantinya akan bisa berjalan dengan lancar begitu. Dari belajar kegagalan itu untuk Mbak Rafia sendiri bagaimana? Oh yang saya yang pertama sih karena saya menikmati bisnisnya lah, udah cinta ibaratnya gitu kan, mau gimana tetap kita jalankan sih Mbak ya, nggak ada capeknya ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua kita realistis kan, yang nikah banyak kan tiap minggu lah ibaratnya kan pasti ada orang nikah, orang kantor juga banyak, pasarnya gede. Kalau kita misal cari di mesin pencarian deh, itu volumenya yang cari batik tuh tinggi banget Mbak. Nah kita kan optimis disitulah pasarnya jelas ada dan besar. Nah kita makanya yang penting apa sih mereka yang butuhkan kita penuhi, insya Allah pasti laku gitulah. Jadi emang bisnis online tuh nggak sekedar bismillah tanpa riset gitu, nggak bisa. Kita harus yang paling utama data sih Mbak. Misal mau jualan baju gamis, oh pasarnya gede nih, fashion muslim, gas gitu aja. Misal mau jualan misal yang aneh-aneh, sepatu apalah, misal sepatu buat salju di Indonesia, kan agak kurang gitu ya, karena emang di sini nggak ada yang butuh. Nah itu juga jangan, kita lihat dulu misal pasarnya yang di sini tuh kebutuhannya apa, kira-kira banyak nggak yang pakai seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari situ gitulah, kita lihat-lihat dulu gitu, bukan yang asal gitu. Ya, jadi harus riset dulu tadi ya Mbak Rafiah ya. Nah, apakah ketika memulai Batik Andaru pada saat pertama kali buat produk, termasuk juga packingnya pun juga dibikin sendiri ya itu ya, itu yang dilakukan oleh Mbak Rafiah sendiri melakukan riset pada saat itu, misalnya melihat
pangsa pasarnya bagaimana, kemudian dari yang sudah batik produsen batik yang sudah ada begitu. Ya itu paling simpelnya sih lihat kompetitor sih Mbak. Kan enaknya gitu ya, kalau kita mau jualan apa kan kita bisa contoh dulu, amati, tiru, modifikasi, seperti itu kan kita enak bisa lihat-lihat dulu, kira-kira batik yang premium itu gimana sih packagingnya gitu. Packaging kan yang penting aman. Gimana ya caranya biar aman gitu kan. Dulu pernah Mbak pengalaman kan kita packaging kan ada 2 lapis gitu ya. Di plastik luar ada plastiknya lagi. Soalnya pengalaman itu pernah dikirim tapi kayaknya sama kurnya tuh jatuh. Itu keseret sampai kerahnya kayak gimana ya, kalau jatuh itu kayak gesrek gitu. Kayak memar gitulah ibaratnya kalau kulit. Ini harus dikasih double. Gitu. Ya udah gitu. Yang penting ya kita lihatlah sama evaluasi yang kemarin kayak gimana. Kan juga kadang pernah disobek itu juga pernah Mbak, kan namanya juga macam-macam ya, pernah ditukar juga. Nah kita sebisa mungkin kan gimana kalau packaging itu yang aman biar mengantisipasi hal-hal tersebut, bisa proyeknya rusak di jalan atau misalnya nanti malah diambil orang, ditukar gitu. Nah seperti itu. Sama pas kita tambahkan kan ada lagi di dalamnya itu malah mereka buat gift juga gitu. Jadi packaging sekaligus buat hadiah gitu kan bagus kan, misal dibungkus lagi itu kan bagus gitu. Mereka ternyata seneng packagingnya eksklusif gitu kan, kita baca ulasannya kan seneng Mbak. Gitu sih gitu. Sama lihat-lihat ulasannya gitu kita yang bisa diterapkan yang mana, yang enggak yang mana gitu. Iya, selain riset juga harus evaluasi juga ya Mbak Rafiah ya. Dan dari banyaknya batik-batik yang ada nih Mbak, apa sih yang menjadi ciri khas dari batik Andaru ini dibandingkan dengan batik yang lainnya begitu? Kalau dari kita yang jelas kualitas Mbak ya, kita nomor 1 kita jaga terus gitu ya sebisa mungkin. Yang kedua kita update untuk motifnya itu fresh gitu ya, kita cari di pasar misal biasanya lihat dari yang perempuan sih mau apa, itu kan biasanya laki ngikut gitu. Nah kita cari biasanya dari situ gitu, misal warnanya apa, terus motifnya yang gimana, itu kita hampir tiap 2 bulan sekali lah Mbak kita update terus gitu. Jadi misal awal kan kita tiap 2 bulan kan harus mutuin produk lah, itu paling nggak kita stok 50 itu, kita lihat apakah emang produk ini laris atau enggak gitu. Kalau misal nggak laris ya udah kita stop. Nah itu budgetnya buat yang baru lagi seperti itu, jadi muter gitu, terus kita refresh terus produknya biar yang beli itu juga misalkan repeat order kan. Kalau baju kan beda ya Mbak ya, sama dengan parfum itu kan kalau misal satu produk aja kan kita dapat berkali-kali, kalau parfum. Kalau baju kan enggak, kalau batik ya satu masa sama gitu. Jadi kita refreshnya biar mereka repeat order ya dengan motif yang baru terus seperti itu. Gitu. Kadang kan kalau di di batik sendiri kan yang best seller gitu, itu kan motifnya yang itu gitu. Nah kalau misalnya mengakali misalnya yang motif itu kebetulan di pabriknya itu stoknya sudah habis, itu biasanya dari solusi dari Mbak Rafiah sendiri bagaimana? Kalau yang kalau itu pertama kali kita pasti cari pabrik yang memang bisa stok terus sih Mbak, gitu sih. Kalau pabrik kebetulan yang di area Lupu itu bisa stok terus, atau misal pernah sekali kan kita coba pabrik itu ternyata cuma 1 roll dapatnya, ya udah mau nggak mau kita habiskan stok gitulah, nggak restock lagi, mau nggak mau. Kalau nggak laris ya sudah, kalau laris ya harus gitu, atau kalau nggak ya kita desainkan ulang, bikin di pabrik yang baru gitu juga bisa gitu. Gitu solusinya itu ya. Dan untuk rencana ke depan nih Mbak Rafiah, apa nih yang akan dilakukan oleh Mbak Rafiah ke depan begitu? Ya yang pasti ya ingin terus mengembangkan ya yang batik Andaru sama yang brand yang lain itu, semoga omsetnya mampu mengimbangi semua gitulah. Saat ini kan masih terbesar di batik Andaru, cuma yang satunya alhamdulillah udah mulai menyusul Mbak tuh. Jadi kita ya pokoknya 2 itu kita jalankan bareng, sambil juga ya kan nyari SDM yang baru yang bisa support gitu. Jadi ya paling nggak dari batik aja tuh kita bisa gitulah, bisa menghidupi keluarga lah, bisa sambil berbagi rezeki gitu kan. Kita kan juga karyawannya alhamdulillah sudah OTW 9 sih Mbak ini. Masya Allah. Ya, itu kalau tadi kan ada beberapa produk ya dari Andaru sendiri. Itu
punya toko sendiri, toko online sendiri, dibikin akun Shopee sendiri atau bagaimana? Jadi satu gitu. Sendiri-sendiri Mbak. Jadi Andaru punya Shopee TikTok sendiri, Askar punya Shopee TikTok sendiri, Mudita juga punya. Cuma yang masih paling terurus kan yang Andaru, soalnya kan keterbatasan SDM gitu ya, kan juga pusing nggak. Terus Gitu. banyak hal kan emang kalau harus fokus kan Mbak, kan kita belum terlalu fokus. Jadi kalau yang brand kedua yang cowok itu yang udah laris itu yang Shopee-nya gitu. Alhamdulillah omsetnya ya sudah nggak jauh lah selisihnya gitulah, bisa lah buat kita udah bayar karyawan sendiri udah bisa, jadi keuangannya sudah terpisah sendiri udah bisa gitu, udah oke lah dibanding yang dulu awal-awal tuh udah oke banget gitu lah, kita udah bersyukur gitu. Oke. Dan kadang kan untuk mengembangkan sebuah toko online di Shopee dan lain sebagainya begitu, itu kan kadang menggunakan ternak akun gitu. Nah, apakah juga dilakukan oleh Batik Andaru sendiri? Kita enggak sih Mbak. Berarti kan hanya satu ya? Kita kan emang brand oriented ya Mbak. Iya. Kita kan ori lah kita. Dulu sempat ada ya Mbak yang minta jadi reseller, itu kita tolak. Soalnya kita kan emang ini saya mau kembangkan dalam bentuk brand gitu ya. Oh jadi emang harus satu, kalau brand harus satu gitu. Jadi emang ori di Batik Andaru ori gitu. Ya udah satu dulu gitu. Misal ada reseller itu mungkin nanti beda lagi gitu Mbak. Jadi kita sub lagi gitu, nggak bisa kita campur-campur nanti. Soalnya kalau foto kan krusial banget Mbak, foto di toko online itu sangat krusial. Nanti kalau misal kita bikin toko lagi, fotonya sama lagi, nanti lama-lama kan jadi bingung ya, ini yang mana ini yang asli gitu kan, orang jadi bingung kan, udah kenal oh ini dari Batik Andaru itu kan, alhamdulillahnya udah pada kenal gitu. Jadi misal kok ada banyak fotonya tuh mereka mesti kan tanya-tanya gitu ya, ini yang mana gitu. Jangankan yang lain Mbak, itu kan Batik Andaru sama Askar kan kemarin sempet campur. Itu aja misal beli di Andaru dapatnya Askar itu udah pada komplain. Ini beli apa dapat apa, padahal sama aja. Padahal sama ya. Itu Pemiliknya sama iya, gitu. sama. Oh, kita kan belajar dari situ. Oh, Iya. emang kalau emang pengennya dibikin brand, emang harus sendiri-sendiri, dan mungkin nanti kita rencana mau daftarkan gitu mereknya seperti itu. Ke depannya rencananya ke ya. depan, Jadi selama ini untuk Batik Andaru sendiri, apakah ada reseller begitu? Ada tidak? Berarti tidak ada ya. Jadi dijual sendiri begitu ya, dengan pengelolaan sendiri. Misal bisa ya afiliasi gitu. Oh, Kalau gitu. afiliasi kan tetap larinya ke kita, mereka Iya. dapat komisi. Bukan mereka yang upload sendiri, itu kita nggak bisa gitu. Saat ini belum bisa. Mungkin kalau bisa nanti sendiri lagi gitu. Biar Tapi ada ke depan rencana mungkin untuk ada reseller yang dikembangkan begitu. ya nanti kalau modalnya cukup. Iya, dilihat ya, sambil dilihat ya. Oke. Dan harapan ke depan nih Mbak Rafiah, untuk para generasi muda ya, khususnya di MTA sendiri dalam hal entrepreneurship nih, khususnya bisnis online seperti apa? Buat anak muda sih yang penting mau ngulik ya. Kita kan sekarang udah enak banget Mbak. TikTok udah banyak info, YouTube sudah banyak. Jadi sebenarnya kalau mau ya itu banyak jalan Mbak. Nah itu, tapi kan nggak semuanya gitu ya. Nah supaya ya harapan saya sih supaya anak-anak muda itu pinter melihat peluang lah gitu. Misal buka di sini afiliasi, daftar gitu. Misal ada tetangga jual apa, ikut jualan gitu. Itu kalau mereka mau jeli lah, mau jeli terus mau terus berusaha sama mau itulah evaluasi terus, lihat-lihat terus, belajar terus, pasti juga banyak yang bisa sukses. Sekarang aja banyak anak muda yang usia 20 itu omsetnya sampai M-an juga banyak. Itu kan mereka kan emang terpilih ya, mereka kan yang menerapkan ini banyak peluang, kita bisa hajar gitulah. Nah harapannya anak-anak muda MTA itu ya paling nggak kesadaran sendiri dulu gitulah. Kalau dari internal eksternalnya misal seminar dan lain-lain itu kan susulannya. Yang penting kita mau dulu lah. Soalnya saya dulu juga hitungannya belajar mandiri Mbak, dari YouTube, dari mana-mana, dari ikut kelas, itu kan emang mandiri belajarnya kayak gitu. Jadi jangan berharap mau diajarin habis ini nggak bisa. Itu kebanyakan kalau dulu ya emang yang minta diajarin tuh
angan-angannya diajarin itu seperti itu, padahal nggak ada guru yang mau ngajarin seperti itu. Jadi kita emang harus mandiri gitu ya. Yang penting ada fasilitas apa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah peluang itu di situ banyak sekali seperti itu. Oke, terakhir nih Mbak Rafiah ya, kita sudah berada di penghujung acara, dan acara ini adalah Manjada Wajada. Apa makna dari Manjada Wajada untuk Mbak Rafiah sendiri? Ya yang pastinya yang bersungguh-sungguh kan yang pasti akan berhasil ya Mbak ya. Kalau dari ngomong background kan saya nggak ada sama sekali di Shopee, TikTok kan nggak ada sama sekali Mbak. Dulu juga baca-baca itu pusing Mbak, ini apa ini kan, sampai dulu pas masih hamil itu sejam dengerin orang ngajarin apa di YouTube, saya dengerin, pokoknya tiap hari oh ini tak coba, oh ternyata gini ya. Nanti namanya juga belajar, yang penting nggak bosen, nggak capek, nanti lama-lama paham sendiri gitulah. Yang penting itu jangan jangan udah mengeluh gitulah Mbak. Oh angel, misal susah, yuk kita belajar dulu, lihat dulu. Oh gimana sih, cari-cari dulu, misalnya kalau emang misalnya channel 1 kan jelasinnya susah, kita coba cari yang lain yang lebih simpel. Oh kita lihat dulu, kita pelajarinya pelan-pelan dulu, nanti insya Allah semua bisa kok Mbak, dan nggak terlalu sulit ternyata. Setelah kita belajar lama itu ternyata oh tidak sesulit itu gitu kan. Kadang cuma di angan-angan tanpa aksi itu kan malah pusing sendiri itu. Tapi ketika kita coba praktek pelan-pelan, upload dulu, cari judul dulu, bikin deskripsi dulu, iklan seperti ini ya, itu mengalir aja, nanti lama-lama bisa seperti itu. Baik, tidak terasa Mbak Rafiah, kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Sukses selalu untuk Batik Andaru. Semoga nanti berkembang lebih luas lagi. Amin ya, lebih besar lagi, dan banyak produk-produk yang akan dihasilkan nantinya. Amin. Sukses terus untuk Mbak Rafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, demikian untuk Manjada Wajada. Bersama narasumber kita ada Mbak Rafiah. Mbak Rafiah adalah owner dari Batik Andaro ya. Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung ya di telepon, SMS maupun WhatsApp kami. Dan akhirnya saya Snata Skia dan juga bersama produser Joko Santoso dan juga switcherman Anovika Akbar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian termasuk perbuatan mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.